Shalom saudaraku, marilah kita belajar bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan mulai dari kitab Kejadian sampai pada kitab Wahyu. Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai pada ayat yang ke-57. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannyalah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paanea, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, "Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku." Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, "Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku." Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan,
tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Saudaraku, setelah Yusuf mengartikan mimpi Raja Firaun, Yusuf memberikan usul kepada Firaun untuk mencari seseorang yang berakal budi dan bijaksana agar menjadi pemimpin. Ketika masa kelimpahan datang, seorang pemimpin ini dengan bijaksana akan mempersiapkan segala yang dibutuhkan orang Mesir untuk menghadapi masa kelaparan, sehingga tanah Mesir tidak akan merasa kekurangan pada masa kelaparan itu. Mendengar usul Yusuf, Raja Firaun bersama pegawainya sangat terpukau, sehingga berkatalah Firaun kepada pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Selanjutnya kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian yang berakal budi dan bijaksana seperti engkau." Dan saat itu pun Firaun melantik Yusuf menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Hanya dengan waktu yang singkat, ketika Yusuf mengartikan mimpi Firaun, sehingga Yusuf dipercayakan untuk menjadi pemegang kuasa kedua atas seluruh tanah Mesir. Saudaraku, ketika Allah berjanji, Allah sanggup melakukannya, membalikan situasi hanya dalam waktu sesaat. Allah memiliki kuasa untuk melakukannya, dan Dia akan melakukannya di waktu yang tepat. Waktu yang tepat ini telah tiba bagi Yusuf. Ia telah mengalami banyak hal dalam hidupnya, tetapi Allah selalu menyertainya. Semua hal yang dialami Yusuf bukanlah kebetulan, tetapi bagian dari rencana Allah sehingga membawa dia ke hadapan Firaun. Mungkin sulit bagi kita untuk memahami apa yang terjadi kepada Yusuf ketika dia diperhadapkan dengan berbagai rintangan. Namun, karena ketaatannya dan takut akan Allah, sehingga dia tetap percaya akan penyertaan Allah di dalam kehidupannya. Saudaraku, di dalam kehidupan kita sangatlah sulit kita memahami apabila kita berada di situasi seperti Yusuf. Namun, janganlah kita sulit untuk percaya, untuk mempercayai apa yang firman Tuhan katakan, yaitu bahwa dalam segala hal yang kita alami sekarang, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan mempunyai berjuta-juta cara
untuk mewujudkan rencananya. Pada saat Yusuf berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka kebaikan adalah bagian di dalam kehidupan Yusuf. Ketika terjadi 7 tahun kelaparan di Mesir, Yusuf diberi hikmat oleh Tuhan untuk mengatur Mesir, untuk menimbun banyak sekali makanan di waktu musim yang baik. Sehingga saat kelaparan terjadi, Mesir tetap berkelimpahan makanan, dan bangsa-bangsa lain datang meminta pertolongan di tanah Mesir. Janji Tuhan ya dan pasti. Tuhan tidak pernah melanggar janjinya. Proses hidup Yusuf tidaklah mudah. Banyak halangan yang harus dia lewati. Mengikut Yesus bukanlah perkara yang biasa. Tuhan akan memproses hidup kita, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Tuhan berjanji akan menyertai kita di dalam proses hidup kita, asalkan kita mau taat dan setia kepadanya. Sehingga Dia akan menggenapi janjinya di waktu yang tepat untuk kita menerima keselamatan dari Allah. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau selalu mengasihi kami tanpa ada batasnya. Namun terkadang kami lupa akan Engkau, kami hanya mengandalkan kemampuan kami untuk menjalani kehidupan kami, sehingga kami lupa siapa pemberi kehidupan ini. Ampunilah kami Tuhan, kami mau belajar seperti Yusuf yang mau taat kepadamu walaupun banyak godaan dan halangan yang harus kami hadapi. Kami mau hanya mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami, karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai hidup kami, dan pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.